Shalom jemaat Tuhan semuanya. Hari ini ketemu kembali dengan saya Pendeta Prapto. Dan saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa kami para rohaniawan atau para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja setiap hari jam 9:30 berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami mendoakan Bapak Ibu Saudara selalu bahagia, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa melewati segala keadaan sulit bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa melewati segala pergumulan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kiranya kita selalu ada dalam kasih setia Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini saya menyampaikan tentang kaitan dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus memiliki kontrol dalam kehidupan kita, atau dalam arti Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Hal ini kita bisa perhatikan ya, bahwa mungkin ada orang yang seperti ini. Orang kagum ketika ada anak-anak Tuhan yang atau hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, dipakai Tuhan untuk bikin mukjizat. Lalu kemudian orang berkata, wow, ini orang yang hebat. Kita kagum dengan orang yang demikian. Mungkin kita kagum dengan, oh orang ini doa puasanya luar biasa sehingga ada pengurapan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara perlu diketahui bahwa ternyata di 1 Korintus 13 ayat 13 firman Tuhan berkata demikian, iman, pengharapan, dan kasih. Di antara ketiganya yang paling besar adalah kasih. Bapak Ibu Saudara bisa mengagumi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk membuat mukjizat dan sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah mereka juga hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan ini? Apakah mereka adalah orang yang memiliki kasih di dalam pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan? Karena faktanya memang orang yang seolah-olah dipakai Tuhan atau memang dipakai Tuhan, kadang-kadang hidupnya tidak sesuai dengan kasih yang diharapkan oleh Tuhan. Kasihnya adalah kasih yang memilih, kasih yang memilah. Oh, yang orang seperti ini adalah orang yang harus saya kasihi. Mungkin dia adalah orang yang memberikan dana secara pribadi. Mungkin dia adalah orang yang memberikan persembahan kasih untuk hamba Tuhan tersebut dan sebagainya. Dan orang itu adalah orang yang dikasihi. Mungkin orang yang rajin didoakan juga adalah orang yang memberikan tempel seperti itu. Di mata Tuhan yang demikian adalah bukan pribadi yang memberikan atau menunjukkan kasih yang sejati. Karena kasih yang sejati sesungguhnya adalah kasih yang tidak memihak atau memilih-milih, ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, lalu mengaguminya, ingat yang menjadi pusat perhatian Yesus bukan itunya, tetapi perilakunya. Ada kasih atau tidak. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Ngaku beriman tanpa ada bukti kasih dianggap sia-sia oleh Tuhan. Memiliki pengharapan tapi tidak memiliki kasih juga sia-sia di mata Tuhan. Jadi artinya orang beriman, orang berpengharapan, kalau tidak punya kasih, hebat dalam iman, hebat dalam pengharapan, tapi tidak memiliki kasih, bagi Tuhan itu sia-sia saja. Ya, karena kalau kita hanya beriman, kita berpengharapan tanpa ada kasih, itu hanya akan memunculkan sesuatu kesombongan, ya. Nah, macam-macam bentuk kasih yang perlu kita perhatikan dari renungan kita hari ini adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saya rasa menjadi orang sabar itu tidak mudah, betul? Saya beberapa kali menghadapi hal demikian. Saya kadang beberapa kali sambil di jalan mungkin, karena pakai masker ya. Kalau di jalan naik motor ngomong kan gak ada yang tahu ya. Jadi ketika pakai masker sambil jalan berdoa, Tuhan jaga saya supaya sabar. Tuhan tolong kendalikan saya supaya sabar menghadapi orang dan sebagainya.
Karena sabar itu tidak gampang. Menjadi pribadi yang sabar itu tidak gampang. Perlu campur tangan Roh Allah di dalamnya, sehingga kita bisa mengontrol hidup kita. Segala yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah campur tangan Allah. Tanpa ada campur tangan Allah, kita tidak bisa mengubah diri kita atau membuat diri kita menjadi lebih baik. Jadi saya sering berpikir bahwa apakah saya punya kasih? Saya melihat bahwa di dalam hidup kita, saya harus sabar dan sebagainya. Lalu kemudian murah hati, suka berbagi, bisa berbagi, tidak harus selalu berbagi. Ya. Dalam arti, ketemu orang langsung kasih. Kalau ketemu orang langsung kasih. Ada hikmat juga di dalam murah hati ini. Ya, bukan berarti langsung pilih-pilih juga, enggak. Tapi seturut dengan kegerakan Roh Allah yang di dalam hati kita akan melakukan hal semacam itu. Ya. Kalau kita hidupnya dikontrol oleh Roh Kudus, itu kita pasti akan bisa hidup sabar dalam segala keadaan. Mungkin kita emosi, tapi kita akan bisa kontrol diri. Lalu kemudian berikutnya murah hati. Kita diberkati Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Kita bisa melihat, orang ini membutuhkan berkat Tuhan. Orang ini perlu kayaknya pertolongan dari saya dan sebagainya. Itu harus kita lakukan. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kegerakan yang terjadi dalam hati kita itu adalah karya Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk menolong orang tersebut. Kadang-kadang kita dihalangi, enggak lah, mungkin itu hanya emosi saya saja dan sebagainya. Tapi yang jelas, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan tahu, ini suara dari Tuhan untuk saya berbagi kepada orang lain. Lalu kemudian tidak cemburu. Nah, tidak cemburu ini bersifat luas ya. Bisa cemburu dalam berteman, cemburu di dalam rumah tangga, ya. Terlalu cemburu juga nggak bagus ya. Lalu kemudian cemburu dalam hal kekayaan, materi dan sebagainya. Ini harus menjadi kontrol dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup bahagia, kita tidak boleh hidup dalam kecemburuan. Apalagi cemburuan sosial, itu sangat buruk sekali, tidak dibenarkan ya. Karena kalau kita mengalami hal semacam itu, nanti kita akan terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang jahat terhadap orang lain. Mungkin memfitnah, mungkin ngomongin yang tidak baik dan sebagainya. Jadi harus berhati-hati. Yang keempat, tidak memegahkan diri atau mudahnya disambung dengan yang kelima, tidak menjadi sombong. Kalau kita diberkati, ya udah diberkati aja. Kalau seumpama kita mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan, ya udah kita menikmati saja. Bukan untuk kayak ya mungkin kembali ke flexing yang saya sempat sampaikan sebelumnya ya. Gaya hidup yang ditunjuk-tunjukin seperti itu. Supaya dunia melihat, saya punya kekayaan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah mengikuti yang ini ya. Mengenai itu yang yang menganiaya ya. Ada anak remaja menganiaya anak remaja satunya, lalu kemudian sempat viral dan ternyata bapaknya adalah orang yang memiliki jabatan penting di perpajakan ya. Lalu kemudian di situ mulai dibongkar tuh gaya hidup dari keluarganya ya. Lalu kemudian mobilnya, anaknya menunjukkan mobil bawa orang tuanya, kekayaan orang tuanya. Lalu kemudian istrinya, tas-tasnya itu ya mahal-mahal banget ya. Kalau dipakai untuk beli tasnya saya aja mungkin bisa nutup gereja ya, isi tas semua ya. Karena satu tas aja bisa harganya di atas 100 juta, bayangkan. Nah, ini adalah satu hal yang tidak penting di dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan keadaan seperti itu. Memegahkan diri, menjadi sombong, hanya ingin diakui oleh dunia ini, hanya ingin dianggap wow oleh dunia ini. Kita harus berhati-hati. Semua yang ada di atas tadi kayak sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, itu adalah kontrol dari Roh Kudus supaya hidup kita menjadi saksi Kristus dan terang bagi dunia ini. Kita dipanggil diselamatkan Tuhan itu bukan untuk menjadi orang yang sombong, memegahkan diri karena kehebatan kita, bukan. Tetapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih supaya kita menjadi saksi Kristus dan menjadi terang bagi dunia ini. Selain itu, bila kita hidup dalam kasih, maka Tuhan akan memudahkan jalan hidup kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kalau kita sering berbuat baik, kalau kita mengasihi orang dengan tulus, walaupun mungkin bukan dari orang yang kita tolong, berkat yang dari Allah bisa didatangkan dari orang lain juga. Jadi jangan takut berbuat kasih, jangan takut untuk menjadi sabar, jangan takut untuk murah hati, jangan takut untuk hidup apa adanya, jangan sombong, jangan cemburu dan sebagainya. Sebab Allah tidak kurang cara untuk mendatangkan berkat buat kita semuanya yang hidup dalam kontrol Roh Kudus. Pertanyaannya untuk direnungkan, apakah kita masih merasakan kontrol dari Roh Kudus? Perhatikan, apakah ada kasih dalam hidup kita? Itu alat ukurnya. Kalau kita ada kasih dalam hidup kita, kita sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak sombong, maka kita sudah pasti ada dalam kontrol Roh Kudus. Kiranya kita selalu hidup dalam kontrol Roh Kudus untuk menjadi saksi kemuliaan Tuhan dan menjadi terang bagi yang di sekitar kita. Kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang taat kepadamu Tuhan. Hidup dalam kasih dan selalu taat pada kontrol Roh Kudus. Kami tahu kami bukan robot, kami diberikan oleh Tuhan hak bebas untuk memilih sikap kami Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah ada dalam karya penebusan Kristus, kami meminta di dalam nama Yesus, kiranya Roh Kuduslah yang akan menuntun membimbing kami untuk kami selalu hidup dalam kontrol Roh Kudus. Kalaupun ada yang saat ini sedang mengalami hal yang tidak baik Tuhan, mungkin pemberontakan, mungkin sakit hati, kepahitan dan sebagainya, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati dan menolong, menggantikan segala sesuatunya dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu hadir dan menolong kami. Maka itu kami minta padamu dalam nama Yesus, berkatilah setiap kami semuanya Tuhan. Menjadi terang bagi orang-orang yang di sekitar kami. Dan kami menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah setiap jemaat-Mu untuk selalu ada dalam berkat dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.